Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Surat An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minun. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minun. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Mangga sareng ti ayat 58 di J2 tilu. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma
ma ya'idhukum bih innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Innallaha sesungguhnya Allah ya'murukum memerintah kalian ang tu'addu untuk menunaikan al amanati amanah-amanah kepercayaan ya, sama asal katanya dengan iman ila ahliha kepada pemiliknya wa idza hakamtum dan apabila kalian menetapkan hukum bainan nas di antara manusia ang tahkumu Allah memerintahkan kalian menetapkan hukum bil adli dengan adil. Innallaha sesungguhnya Allah ni'imma sebaik-baiknya ya'idzukum memberikan nasihat kepada kalian bih dengannya. Innallaha sesungguhnya Allah kana sami'an basira keadaannya maha mendengar lagi maha melihat. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman athi'ullah taatlah kalian kepada Allah wa athi'ur rasul taatlah kalian kepada Rasul wa ulil amri minkum dan pemilik wewenang pemilik pemerintah kalau bahasa kita para pemimpin pemerintah minkum di antara kalian pejabat yang berwenang pemerintah yang berwenang. Fa in tanaza'tum jika kalian berselisih fi syai'in dalam satu perkara farudduhu maka kembalikanlah perselisihan itu perkara yang diperselisihkan tersebut ilallahi war rasul kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum jika keadaan kalian tu'minuna billah beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir dzalika itu khairun sebaik-baiknya wa ahsanu dan sebagus-bagusnya ta'wila akhir atau pengembalian atau balasan. Dua ayat ini bisa diibaratkan seperti ayat tentang doa di tengah-tengah ayat saum. Jadi memang kelihatannya tidak nyambung karena bahas saum di tengah-tengahnya ada ayat tentang doa. Tapi tentu nyambung, masa Allah tidak nyambung. Ayat-ayat yang sudah kita bahas ini terkait Yahudi Kristen yang mereka diberi kitab tapi malah melakukan penyimpangan.
ayat-ayat berikutnya juga sesudah ayat ini terkait Yahudi Kristen yang lagi-lagi dibolehkan ya, disingkap oleh Allah kebobrokan mereka karena mereka tidak patuh dengan ajaran-ajaran kitabnya. Lalu dua ayat ini menyinggung tentang amanah dan ketundukan kepada pemerintah. Ini sekilas tidak nyambung. Memang dohirnya begitu, tapi tentu ada makna yang sangat nyambung. Yang pertama, ayat ini kalau dikaitkan dengan tanasubul ayat berarti kritikan ya kepada orang-orang Yahudi Kristen karena mereka sudah tidak amanah. Mereka mendapatkan amanah kitab tapi ternyata mereka kemudian tidak menunaikan amanah kitab tersebut. Yang seharusnya beriman kepada Rasul terakhir malah khianat. Secara umum ayat ini ditujukan kepada semua orang, bukan hanya Yahudi Kristen. Amanah yang dimaksud dalam ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir, ya'ummu jami'al amanat, mencakup semua amanah. Baik itu min hukukillah, amanah yang harus kita tunaikan kepada Allah, minas sholawat waz zakawat wal kafarat wan nudur was siyam, seperti sholawat, zakat, sholat, zakat, saum, kifarat, nazar. Atau min hukukil ibad ba'dihim ala ba'd kal wada'i', yang kaitannya dengan manusia, amanah kepada manusia seperti titipan, pinjaman, ya, utang kudu ditunaikan, kewajiban bayar iuran anggota, naon wajib dibayar, pajak itu harus ditunaikan. Dan meskipun ibarat cinta, ini cinta bertepuk sebelah tangan. Kata Nabi, adil amanah ila man tamanaka wala takhun man khanaka. Tunaikan amanah kepada orang yang telah percaya kepadamu dan jangan mengkhianati orang yang mengkhianati kamu, ya. Bapak amanahnya kepala rumah tangga, mendidik istri, mengurus anak, mengurus istri. Meskipun masih cinta bertepuk sebelah tangan, anak ke bapak kurang hormat, kurang amanah, istri ke bapak kurang hormat, kurang amanah, atau sebaliknya. Pemimpin kepada rakyat, meskipun rakyat napika sebeleun, nyata tetap harus menunaikan amanah, ya. Rakyat juga ke pemimpin kan amanahnya taat, meskipun pemimpin napika sebeleun nya moal disebutkeun siga nu ayeuna ulah ke online. Jadi tetap kita harus menunaikan amanah kepada pemimpin. Apa amanah kepada pemimpin itu? Taat, ya. Kemudian dalam hadis Nabi menjelaskan, la tu'addunnal huquq ila ahliha, tunaikan hak, kewajiban, amanah kepada pemiliknya, hatta yaktasolisatil jamma minal qorna, sampai nanti kisos itu unta yang patah, kambing yang patah tanduknya menuntut kisos kepada kambing yang menanduknya sampai patah. Memang di hadis disebutkan, ya, sudah kita bahas bahwa nanti kisos di akhirat itu termasuk hewan. Burung yang ditembak tanpa untuk dimakan, ya, nanti juga menuntut kisos. Meskipun kemudian nanti burung itu menjadi tanah, sampai orang kafir ngomong, ya laitani kungtu turoba, mun cenah kuring jiga manuk we jadi tanah, jangan disiksa di akhirat. Tapi kisosnya berlangsung. Jadi burung-burung yang dizolimi, ya, tanda kutip,
oleh para pemiliknya, ya nggak usah dijelas lebih lanjut, ya bisi kasararinggung nu resep kanu manuk itu nanti menuntut amanah ya kepada para pengurusnya. Bahkan apalagi lebih dari itu, saya sebagai guru nanti ditanya ya, kalau sekarang santri ada 150 ditambah jeung nu lain-lain mun banyak, ditanya sudahkah saya menyampaikan amanah kepada santri-santri tersebut, orang tua santri, dikisos ya. Kalau ada amanah yang tidak saya tunaikan, saya dikisos. Kisos itu kan hukum balas ya, dijelaskan dalam berbagai hadis. Sebelum masuk surga orang beriman itu dibersihkan dulu dosanya. Kalau amanah yang saya harus tunaikan tidak ditunaikan, maka pahala saya dikurangi. Kalau pahala saya tidak cukup, naudzubillah min dzalik, untuk melunasi dosa khianat atau tidak amanah itu, maka dosa dari rakyat, dari yang berikan amanah kepada saya itu ditimpakan kepada saya. Itu disebut muflis ya. Makanya kata Nabi, sebisa mungkin jangan jadi pemimpin kecuali memang dapat amanah. Jangan pernah mau jadi pemimpin, berat ya, amanah itu berat. Tapi kalau kita dapat amanah ya harus maju ya, maju terus pantang mundur, karena kan tadi teh ya, kita harus menerima amanah dan amanah, jangan khianat. Sampai disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, mati syahid itu mengampuni semua dosa kecuali masalah amanah ya. Kalau kita sering dengar di hadis yang lain utang, ya sama, bukan utang saja, amanah secara umum. Nanti yang mati syahid itu dipanggil, kata Allah, addi amanataka, lunasi amanah kamu. Kalau kepala rumah tangga ini, kamu mati syahid tapi cenah belum betul dulu ngurus anak dan istri ya. Kamu mati syahid tapi kamu banyak utang yang belum terlunasi ya. Tunaikan. Lalu dia berkata, wa ana uaddiha wa qad dhahabatid dunya, bagaimana aku menunaikannya, kan dunianya sudah hilang. Maka kemudian amanah itu diperlihatkan di surga, di fiqari jahannam, di dasar neraka jahannam. Walau alamnya bayangkeun we, tapi game ada moal sesuai yang kita bayangkan. Karena terlihat amanahnya di dasar neraka jahannam, dia pun masuk. Dia bermaksud memikulnya ala atikihi, ternyata enggak kuat. Jatuh lagi ke bawah ala ithriha abadal abidin. Lama ya, sampai habis dosa khianatnya. Nah, di sini makanya Nabi mengatakan ya, ketika seorang sahabat datang ke Nabi, kenapa si anu diangkat jadi anu, si anu dipercaya jadi ini, si itu dipercaya jadi itu, kok saya enggak? Kata Nabi, jangan begitu, innaha nadamatun wa hasaratun yaumal qiyamah. Innaha amanah wa innaha nadamatun wa hasaratun yaumal qiyamah. Pekerjaan itu amanah ya, tong minta, karena nanti berat dan jadi penyesalan di hari kiamat ya. Makanya yang ada beberapa, enggak banyak, datang ke pesantren, mau suaminya, mau orang tuanya, ini cenah mau ngajar di sini, apa syaratnya? Syaratnya jangan minta. Tunggu saja ya, biar objektif layak atau tidak direkrut ya. Kalau minta mau dibere ya, berarti sudah ada nafsu duniawi ya. Maka dari itu ini hati-hati ya. Kemudian Al-Bara membacakan ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl, dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, kalian harus menghukumi dengan adil ya. Di buku Islam Kafah jilid 3 sudah saya uraikan hadis-hadisnya. Adil itu pertama, jangan menetapkan hukum ketika marah, ketika lapar ya, harus sedang stabil.
tunduh misalkan capek nggak boleh ya. Kemudian adil itu harus mendengar dari dua belah pihak ya. Kalau tidak mendengar dari dua belah pihak nggak mungkin adil ya, dalam semua hal. Bahkan termasuk yang sering saya singgung dalam menetapkan hukum fikih ya, jangan mendengar dari versi saja. TNU sok buka, apalagi yang namanya hazanah fikih itu sudah luas. 4 madhab, madhab Syafi'i, madhab Hanbali, madhab Maliki, madhab Hanafi ya. Cenah usah teu bisa, itu bisa mah teu nanaon. Cuma bagi yang bisa dan mungkin sedikitnya saya harus buka semuanya, harus adil. Jelaskan secara fair, jangan sampai menyebut sunnah bid'ah. Bid'ah disebut sunnah sebaliknya. Ya, anu halal jadi haram, anu haram jadi halal. Ya, saya sampai kapanpun gak mungkin mengatakan sholat tarawih 23 bid'ah meskipun saya tidak mengamalkan. Sarwa jeung ngaharamkeun nu halal. Jelas tuh kajiannya di para ulama. Nah ini harus adil. Kalau kita tidak adil dalam menetapkan hukum, wah hadis-hadis seputar hakim pinarakaun ya, yang menetapkan hukum dia tidak adil digebrus ka neraka, oh itu banyak ya di dalam Kitabul Qadha dan sudah kita bahas kalau nggak salah ya di Sahih Muslim. Oh belum, nanti bagian akhir kajian Jumat. Itu hati-hati ya, jangan sampai salah netepkeun hukum. Geus puguh ieu teh para ulama sepakat sunnah minimalnya boleh, kurang diharamkeun bid'ah. Wah, dorakana gede ya. Innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Ini nasihat dari Allah yang sebaik-baiknya. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kemudian sekarang kewajiban bagi yang memberikan amanah. Kalau tadi kata para ulama ditujukan kepada umara, kepada hukama, para pemerintah, hakim-hakim. Nah kalau sekarang ke rakyat, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Maka dari itu dua ayat ini selalu dijadikan ayat dasar dalam kajian fikih daulah, fikih siasah syar'iyah ya. Pasti dua ayat ini. Ayat yang pertama tadi khusus buat para pemimpin, ayat yang kedua ini buat para rakyat. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemerintah. Siapa pemerintah teh? Bapak Jokowi sekarang mah, Ridwan Kamil sampai RT wajib taat. Ada diskusi ulil amri di sini itu ulama atau umara. Baik Imam Bukhari atau Imam Ibnu Katsir, dua-duanya kemudian beliau dan jumhur ulama merujuk pada penjelasan dari para ulama salaf. Kata para ulama salaf, rujuk saja ayat sebelumnya. Itu ayat sebelumnya kan merujuk kepada pemerintah yang tadi kita bahas ya, secara umum itu secara spesifiknya ditujukan kepada pemerintah. Maksudnya secara umum amanah secara umum, tapi secara spesifiknya ditujukan pada pemerintah. Wa hadza fil umara, kata para ulama, ulil amri di sini adalah umara. Meski ulama juga di satu sisi adalah ulil amri dalam hal ilmu agama ya, fikih, hukum-hukum agama. Tapi kan ulil amri itu yang memiliki wewenang, dan kita sepakat yang memiliki wewenang adalah pemerintah ya. Persis Muhammadiyah bukan mengatur pemerintah kan, tapi Persis Muhammadiyah diatur ku pemerintah. Legalisasinya juga oleh pemerintah. Haji kan teu bisa sorangan, anggar we ku pemerintah. Persis Muhammadiyah NU teu bisa sendiri menghadap Saudi ya, apa wewenangnya? Anggar we kudu ke Menteri Agama ya. Ulil amri minkum, jadi pemerintah konteksnya. Kemudian sering jadi pembahasan juga kenapa untuk ulil amri tidak ada kata ati'u. Hari Allah ma ya'ti'u, ar-rasul ma ati'u, tapi ulil amri tidak diulangi ati'unya meskipun maknanya ya tetap wajib taat.
Jawabannya karena di potongan ayat berikutnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Jadi tanaza'tum di sini kita dan ulil amri. Kita dan ulil amri bentrok, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, ya. Maka sampai kapanpun kita tidak boleh taat ke Bapak Jokowi, ya, dan pemerintah lainnya dalam urusan undang-undang pencegahan kekerasan seksual. Wiraku kedek taat. Undang-undang miras, undang-undang judi kan aya, ya. Aya nu meunang aya nu henteu gitu. Jadi diatur prinsipnya, bukan dilarang, ya. Termasuk zina oge diatur, mana nu meunang mana anu haram, nggak bisa, ya. Kita nggak boleh taat dalam urusan itu, termasuk hal-hal lainnya. Tapi kalau yang dikeluarkan oleh Bapak Jokowi adalah ma'ruf, maka kita wajib taat, ya. Contoh taat warga negara itu kan pajak, ya. Wajib taat, da puguh jang ma'ruf teman. Pesantren, sekolah, rumah sakit, dosen-dosen, guru-guru itu dapat honor dari pajak. Jadi tong anggap wah cenah pajak teh jangan naon di pengemplang jang BLBI, cenah jang obligasi dan sebagainya. Nyata mah salah Bapak Jokowi dan rekan-rekan, tapi kan faktanya pajak itu buat dana RW, dana lurah. Mentak ya nu ngahajat teu mayar pajak doraka, ya. Harus taat. Dan termasuk dalam hal-hal lainnya urusan pemerintahan, ya, termasuk level RT RW iuran wajib, IW, perelek dan sebagainya, itu wajib taat dalam hal seperti itu. Cek RT ngaronda wayahna we ngaronda teu mampu biasa we nya dijokikeun kanu yang lain. Pokokna mah intina mah berusaha taat. Kata pemerintah kerja bakti, turun kerja bakti, ya, wajib taat. Dan di sini Imam Ibnu Katsir menuliskan hadis-hadis yang cukup banyak dan sudah sering kita bahas, ya, di dalam urusan imamah imarah. Di antaranya yang pertama, komandan perang yang diangkat oleh Rasul dan semua pasukannya harus taat ke komandan tersebut, tapi nggak disebutkan namanya. Di satu kasus si pasukannya ini menyakitkan hati komandan. Cek komandan teh, kamu kan harus taat kepada aku. Ya, kalau begitu kamu masuk tuh ke bara api itu, duruk mana? Para sahabat bingung, kan kita taat ke Rasul untuk menjauhi api, kok sekarang harus masuk api? Tiba-tiba kata komandannya, matikan apinya, kaburu leungit ambekna. Dilaporkan kepada Rasul, maka Rasul mengatakan seandainya kalian jadi membakar diri, wah malah selamat. Innamat ta'atu fil ma'ruf, taat itu dalam hal kebaikan. Jadi tetap diukurkeun deui karena faruddu ilallah war rasul. Apakah ini instruksi dari komandan pemerintah itu ma'ruf atau tidak sesuai ajaran Allah dan Rasulnya? Dan hadis ini juga menjelaskan berarti ulil amri itu bukan presiden saja, komandan mun aya nama RT, ya, atau linmas juga kan pemimpin dalam hal linmasnya kita harus taat. Kemudian dalam hadis yang lain Imam Ibnu Katsir di sini menyebutkan kita wajib tunduk patuh meskipun pemimpin itu tidak disukai. Fi ma'habba wa karya, geuleuh sabar we kan kata Nabi. Jangan sampai tidak taat. Kita boleh tidak taat itu illa antarau kufron bawahan, kecuali kalau kita melihat pemimpin itu kufur terang-terangan. Alhamdulillah di Indonesia mah Islami, dari mulai presiden pertama sampai presiden kesebaran teh ke-7 ke-6, ya, ke-7, ya, semuanya Islam. Jadi wajib taat. Nggak ada alasan tidak boleh taat. Mun presiden si Ahok mun teu taat, gulingkeun malah harus digulingkan. Fi mansyatina wa makrohina wa usrina wa yusrina, baik kita sedang senang, tidak senang, susah, lagi mudah, wajib taat. Ini semua
Allah kunci dengan ayat in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Maka dari itu di hadis-hadisnya, kalau kita tidak taat ke pemerintah, bahkan berani separatis, mati. Kalau separatis pasti mati kan, mengangkat senjata kekerasan. Kata Nabi, mata mitatan jahiliyah, matinya seperti mati jahiliyah. Memang bukan kafir, seperti mah berarti dosa besar. Seperti orang jahiliyah, seperti orang kafir. Kenapa? Karena tidak taat kepada pemerintah. Para ulama menjelaskan, jadi yang membedakan iman dan jahiliyah dalam konteks kemasyarakatan tingali tararaat henteu kana aturan. Nah, di sini mah geus terkenal di Indonesia mah, ya. Sampai orang Singapura, orang Australia yang pernah saya ngobrol langsung dengan mereka, kamu betah di Singapura, betah di Indonesia. Betah di Indonesia kenapa? Itu kan di Singapura enak, tertib. Ya itu justru terlalu tertib. Di Indonesia mah bebas. Nah itu salah ya. Orang Australia juga sama. Betah di Indonesia kan di sini banyak masalah, ya itu. Di sini banyak masalah kan, masalah teh keur sarjana mah butuhnya jangan nulis skripsi, jangan nulis penelitian. Kalau di Australia nyaris nggak ada masalah, udah beres. Nah itu udah terkenal di Indonesia ini ongko umat Islam panglobana, tapi hararese diatur. Bahkan termasuk punten Mbak, nya cenah nu ibadah haji ge lobana mah nu hese diatur. Ini berarti mereka ibadah haji tapi mental jahiliyahnya masih kurang. Sakarepna we. Sok tanya KRT KRW ya. Masyarakat di daerah kita ya loba nu nurutna, loba nu bararandelna. Nah itu ukuran kita beriman kepada Allah, kepada Rasul itu tidak. Kalau iman pada Allah, pada Rasul, hari akhir hilangkan ya sifat-sifat jahiliyah, membangkang kepada pimpinan. Dzalika khairu wa ahsanu tawila, itulah sebaik-baiknya jalan kembali. Aku lo qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.